Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahmatullah, kita melanjutkan kajian kitab fikih Safinatun Najat karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai kepada pasal sholat jamaah. Minggu yang lalu telah kita bahas jamaah takdim, yaitu mengumpulkan dua sholat di waktu sholat yang pertama. Zuhur dan asar dikerjakan di satu waktu, di waktu zuhur. Maghrib dengan isya dilaksanakan di satu waktu, di waktu maghrib. Itu namanya sholat jamaah takdim. Yang syarat-syaratnya kemarin sudah kita bacakan, ada 4. Yang pertama, dimulai dengan sholat yang pertama. Jadi kalau jamaah takdimat dulu sholat yang pertama yang duluan. Zuhur dengan asar dikerjakan di waktu zuhur, sholatnya kudu zuhur dulu, nggak boleh asar dulu. Kenapa zuhur dulu? Karena asar belum waktunya sebenarnya. Jadi kalau kita sholat jamaah takdim, asar dulu baru zuhur, maka tidak sah sholat jamaah. Atau isya dengan maghrib di waktu maghrib, namanya jamaah takdim. Menarik isya ke maghrib, maka syarat yang pertama sholat maghrib dulu, nggak boleh sholat isya dulu. Kemudian syarat yang keduanya niat menjamak pada sholat yang pertama. Jadi niat sholat jamaah takdimnya kalau zuhur dengan asar di waktu sholat zuhur, tidak harus waktu takbiratul ihram. Pokoknya di waktu sholat kita niat menjamahnya di waktu duduk antara dua sujud boleh. Niat itu di dalam hati. Itu kita sholat zuhur, ketika duduk antara dua sujud di rakaat ketiga misalnya, saya niat menjamak asar ke zuhur, udah sah niat jamaah, sah. Habis zuhur langsung kita sholat asar. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiganya mualah, nyambung, bersambung, berurutan, tidak diselingi dengan waktu yang lama. Jadi habis sholat zuhur langsung bangun, qomat, sholat asar. Kemudian wadawamul ujri, masih dalam uzur, artinya masih dalam bepergian. Itu sholat jamaah takdim. Sekarang kita lanjutkan jamaah takdim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun, bermula ini pasal syurutu jami'it takhir isnani. Syarat-syarat jamaah takhir isnani ada 2 perkara. Niatu takhiri wa qad baqiya min waqtil ula. Yang pertama, niat mentakhirkan sholat sepanjang waktu sholat yang pertama. Ma yasa'uha wa dawamul ujri ila tamami tsaniyah. Syarat yang kedua, masih dalam uzur, dawamul ujri, masih dalam keadaan uzur ila tamami tsaniyah, sampai sempurna sholat yang kedua.
Jadi syarat sholat jamak takhir itu yaitu menggabung dua sholat di waktu yang kedua. Menggabung zuhur dengan asar dikerjakannya di waktu asar. Jadi kalau kita bepergian boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Mana yang enakan? Boleh kita pilih. Jadi boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Syaratnya dalam bepergian yang mencukupi 2 marhalah, lebih dari 83, ada yang berdapat 90, amannya 90 kilo. Dari sini Cirebon itu lebih, sini Cirebon lebih 90 kilo. Nah kalau kita berangkat ke Banten, ke Cirebon, ke Lampung, apalagi ke Jawa, misalnya ukuran safar itu 4 hari. Pak RT misalnya ke nyabak ke keluarganya yang di Jawa Timur, kalau niat mau nginep 7 hari nggak boleh jamak. Makanya jangan diniatin nginep 7 hari. 4 hari masih boleh dijamak terus di sana. Selama 4 hari di sana. Nah kalau udah lebih 4 hari mah udah mukim namanya. Ya, seperti misalnya ke Jawa Timur 4 hari ke sana udah jangan dijamak. Kalau kita di kampung orang udah lebih dari 4 hari udah bisa jadi janda gitu. Canda. Udah jangan dijamak kalau udah lebih dari 4 hari. Selama itu masih dawamil ujri namanya. Selama kita masih di daerah orang, itu masih disebut musafir. Makanya kalau ada tamu juga, tamu musafir itu kewajiban kita menjamunya 3 hari. 3 hari kita ada tamu saudara, 3 hari wajib kita jamu sekemampuan kita nanti. Yang pertama syarat jamak takhir, niat mentakhirkan sholatnya di waktu sholat yang pertama, bukan ketika sholat. Ini beda dengan jamak takdim. Kalau jamak takdim kan niatnya di waktu sholat. Asar sama zuhur di waktu zuhur, niat menjamaknya di waktu sholat zuhur. Kalau jamak takhir mah niatnya di waktunya, bukan di sholatnya. Misalnya kita berjalanan begini, kita berangkat ke Cirebon jam 11 kita berangkat. Kan di mobil kita udah masuk zuhur tuh. Begitu masuk zuhur, kita niat sholat zuhurnya nanti di sholat asar. Niatnya waktu masuk sholat zuhur. Masih di mobil, masih di motor misalnya. Kalau mau pakai motor, ya udah sambil naik motor. Begitu dengan azan zuhur nih, udah kita niatin. Saya niat mentakhirkan sholat zuhur ke sholat asar karena Allah. Udah segitu aja niatnya di dalam hati. Di dalam hati kita. Saya niat mentakhirkan sholat zuhur di waktu asar karena Allah. Udah selesai niatnya. Ketika masuk waktu sholat zuhur, berarti kan belum sholat. Jadi di waktunya, bukan ketika sholat. Batasannya sampai mana? Sampai mau keluar waktu zuhur. Misalkan sekarang zuhur jam 12 kurang 10 misalnya. Itu ketika jam 12 kurang 10 udah boleh niat mentakhirkan sholat zuhur. Lupa kita nih di jalan keenakan. Ya saya kan kalau jarak jauh suka sambil dengerin musik. Lupa. Udah jam 3 udah masuk asar belum? Belum ya. Kalau belum masuk waktu asar, sekiranya masih cukup untuk sholat zuhur, itu masih boleh niat.
Misalkan asar jam 3 pas. Misal ini Mas. Misal waktu asar jam 3 teng. Jam 3 kurang 5 menit kita masih boleh niat mentakhirkan sholat. Begitu lihat, oh jam 3 kurang 5 menit, udah buru-buru saya niat mentakhirkan sholat zuhur di waktu asar. Kalau udah masuk waktu asar belum niat, nggak boleh jamak jadinya. Berarti kita punya apa? Utang sholat zuhur. Begitu sampai waktu asar kita kodok namanya yang sholat zuhur, bukan jamak. Kenapa? Karena tadi nggak niat. Karena syaratnya harus niat di waktu sholat yang pertama. Kalau udah masuk waktu asar, berarti kan udah bukan waktu sholat yang pertama, waktu sholat yang kedua. Jadi niatnya sepanjang itu. Mau pas masuk dengar azan zuhur, kita langsung niat. Saya niat mentakhirkan sholat zuhur di waktu asar karena Allah di dalam hati cukup. Nah, nanti pas waktunya kita mau sholat zuhur dulu boleh, mau sholat asar dulu boleh. Kalau jamak takhir mah beda sama jamak takdim. Kalau jamak takdim mah kudu zuhur dulu baru asar. Kalau jamak takhir mah boleh zuhur dulu baru asar, boleh asar dulu baru zuhur. Niatnya gimana? Udah tadi. Niatnya udah tadi. Ya. Jadi nggak usah niat lagi. Tidak usah niat, biasa aja niat sholat zuhur, niat sholat asar. Niat jamaknya kapan? Tadi waktu di kendaraan. Nah, tadi saya ulang, boleh zuhur dulu baru asar atau asar dulu baru zuhur. Bagaimana yang lebih bagusnya? Yang lebih bagusnya zuhur dulu baru asar. Ini sunnahnya, utamanya zuhur dulu baru asar. Jadi kalau asar dulu sah, terus zuhur, tapi lebih utamanya zuhur dulu baru asar. Beda kalau yang takdim. Kalau takdim mah nggak ada pilihan, kudu sholat zuhur dulu baru asar. Nggak zuhur dulu, asar dulu nggak sah. Tapi kalau jamak takhir mah, andaikan kita sholat asar dulu, maka sah jamak. Begitu juga isya dengan maghrib. Kita jamak isya dengan maghrib di waktu maghrib. Niatnya maghrib kan jam 6. Ya waktu jam 6 itu kita niatin. Begitu azan maghrib kita niat, saya niat mentakhirkan sholat maghrib ke sholat isya karena cukup. Nanti sholatnya sholat isya dulu boleh, maghrib dulu boleh. Niatnya ya udah niat maghrib sama niat isya sama aja. Boleh maghrib dulu baru isya, boleh isya dulu baru maghrib. Tapi lebih utamanya maghrib dulu baru isya. Bagaimana waktu sholat maghribnya kita niatin menjamak sunnah? Boleh diniatin lagi walaupun tadi udah niat, kita niat lagi di waktu maghrib. Makanya di buku-buku kan ada niat sholat jamak takhir, jamak takdim. Nah itu sunnah. Kita niat lagi. Ketika usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati majmu'an ilaihil isya'u karena Allah billahi ta'ala Allahu akbar. Enggak begitu, biasa doang. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar boleh. Isanya usolli fardhul isya arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar boleh. Jadi kalau jamak takhir mah niatnya waktu masuk sholat yang pertama. Sholatnya boleh niat seperti biasa. Nggak ribet sebetulnya, nggak ribet. Asal tahu
Boleh nggak kita ngamum sama orang yang lagi sholat bukan jamaah? Itu kan masalah gitu. Iya. Begitu kita sampai Cirebon, di situ kan sholat isya tuh. Kita kan berarti belum maghrib. Bolehnya kita ikut isya? Boleh. Kalau bukan qashar. Kalau kita qashar nggak boleh, karena di sholatnya 4 rakaat kita 2. Kalau kita nggak qashar, jamak sempurna, boleh kita ikut. Ya. Kan kita udah niat jamaknya tadi. Ikut kamu kita nih sholat isya. Maghribnya belakangan, kan boleh, sah sholatnya, kecuali kita qashar ya. Kalau qashar tidak boleh makmum sama orang yang mukim. Qashar tidak boleh makmum sama orang yang sholatnya sholat biasa ya. Karena beda jumlah rakaat. Repot kalau boleh juga. Misalnya dia sholat 4 rakaat, kita 2. Begitu kita udahan, dia masih 2 rakaat, nungguin 2 rakaat. Jadi kalau nggak di qashar boleh. Jadi isanya belakangan nggak masalah. Maghribnya belakangan nggak masalah, kan nggak harus maghrib dulu. Jadi nggak boleh ya, pas kita sholat biasa kita asal buat desa nggak bisa ya? Nggak bisa kan kayak kemarin waktu saya berangkat ke Jawa, begitu sholat maghrib, dia sholat biasa, saya habis sholat itu langsung udah ini nggak bisa langsung sholat jamak asal gitu. Boleh langsung kita langsung. Kita kan jamak, kalau kita jamak takhir, dia maghrib. Berarti jamak takdim. Kalau maghrib ya kita niat. Kan beda niat sama imam nggak masalah. Beda niat sama imam tidak masalah. Imam sholat zuhur, kita sholat asar, bisa jadi kan gitu. Siapa tahu dia lagi bodoh sholat zuhur, kita ngikut di belakang, kita sholat asar, nggak masalah sah. Nah, kalau kita datang begitu sampai Jawa, misalnya sholat maghrib nih, kita mau jamaah sama isya, kita ngambung maghribnya. Nah kita niat menjamak dengan isya boleh. Jadi dia masalah wirid, jangan ikut wirid. Kalau di selang wirid nggak boleh kita. Jadi ketika salam dia mau wirid, kita mah langsung sholat isya boleh. Tapi kalau qashar nggak boleh ya. Kalau kita niat qashar jangan. Jadi boleh berarti? Boleh. Apalagi jamak takdim. Boleh. Yang nggak boleh itu kita sholat qashar ngamum sama orang yang sholat tamam. Tamam itu sholat yang sempurna 4 rakaat. Itu syarat yang pertama. Wa dawamul ujri ila tamami tsaniyah. Yang kedua syaratnya masih dalam keadaan uzur, artinya masih dalam perjalanan sampai sempurna sholat yang kedua. Kalau kita sholat zuhur sama asar di jamak takhir berarti di waktu asar. Kalau kita sholat zuhur dulu berarti sampai asarnya masih ada di dalam perjalanan. Kita kan orang Bogor nih, kita ke Cirebon. Ketika pulang dari Cirebon, misalkan kita habis asar pulang dari Cirebon, berarti kan di perjalanan kemungkinannya isya, maghrib dan isya. Nah sampai di Cianjur, misalkan saja Cianjur ya, atau saya nggak hafal sih wilayah. Pokoknya di perjalanan kita sholat masuk waktu isya tuh, berhenti kita sholat jamak takhir. Niatnya ketika masuk waktu maghrib. Nah bagaimana kalau kelupaan? Kita udah niat nih jamak takhirnya, udah niat jamak takhir maghrib ditarik ke
Isya. Saya niat mentakhirkan maghrib ke sholat isya karena Allah Ta'ala. Udah kita anteng di mobil, anteng bawa motor, sampai salah benda baru ingat, belum sholat maghrib, belum sholat isya. Nah, kasus kan kalau begitu. Bagaimana kalau begitu? Kalau begitu, karena kita lupa tadi, tetap sholatnya digabung, tapi bukan jamak jatuhnya, sholatnya di qadha. Jadi kita sholat isya, maghribnya niat qadha maghrib, nggak dosa kalau gitu. Itu mengqadha sholat yang tidak dosa, nggak masalah, karena kita udah niat mentahhirkan sholat kan? Kita udah niat mentahhirkan sholat, karena lupa nyampe salah benda kan udah waktu wilayah kita, udah uzurnya sudah habis, perjalanan selesai ketika kita udah masuk ke kota kita berangkat. Jadi gak boleh PGPR misalnya menjamaknya di Al-Kalam. Misalnya gini Ustaz, saya kan mau berangkat ke Jawa. Nah sedangkan berangkatnya itu kan habis jam 1, kita kan sholat dulu nih di full bis. Nah sholat zuhur, saya kan baru nyampe Bogor, baru nyampe Tajur. Boleh kalau di jamaah asarnya ke kita udah keluar jamaah boleh? Boleh kali, kan jauh nih kita mau nyampe Qasar belum? Jamaah boleh. Kita di full bis, udah kayak kita ke bandara lah ya. Kita mau umroh, sampai bandara misalnya asar zuhur di jamaah boleh. Boleh dijamak. Itu kan udah keluar dalam perjalanan, udah masuk. Tapi kalau pulang udah masuk wilayah, uzurnya selesai. Kalau kita udah berangkat kita sampai full bis, udah waktu zuhur. Kita niat kalau kita mau jamak takhir silakan. Mau asar nanti di perjalanan, atau kita mau tarik asar ke zuhur, jamak takdim namanya, boleh. Memang tidak kita masih di Bogor. Udah keluar perjalanan boleh. Jamak boleh. Bahkan ada yang berpendapat jamak itu 30 kilo. 30 kilo perjalanan boleh. Ada pendapat yang sebagian, tapi jumhurnya 90 kilo. Bukan berarti udah nyampe 90 kilo, bukan harus sudah nyampe sih, bukan. Tujuan kita 90, belum nyampe kita sholat jamak boleh. Itu boleh. Jadi syarat yang kedua masih dalam perjalanan. Makanya di rumah nggak boleh kita menjamak. Di rumah nggak boleh kita menjamak. Kalau di nyampe rumah jatuhnya qadha sholat. Wajib nggak qadha? Wajib. Jangan dianggap enteng. Kalau sengaja kita nggak kerjain, kita tinggalin, udah kelewat. Aku oleh dosa. Siksanya berat ninggalin satu sholat. Siksanya berat meninggalkan satu sholat dengan sengaja. Mau ketika kita sakit 3 hari nggak sholat, qadhain 3 hari. Saking riuhnya kita nggak sholat, misalnya berapa hari kita itu qadha. Baik kakek saya waktu masih hidup, karena waktu mudanya mungkin jadi lurah, sering nggak sholat, dia begitu jadi lurah selesai sampai meninggal qadha udah tulisan. Habis zuhur dia zuhur lagi, habis asar lagi, habis maghrib lagi, habis isya lagi, habis subuh lagi, terus sampai dia meninggal. Kenapa? Untuk ikhtiar mengqadha sholat-sholat yang pernah ditinggalkan, yang nggak kehitung. Kalau puluhan tahun sering meninggalkan sholat kan nggak kehitung. Kalau usia-usia begini nih baru bisa dihitung. Ya ada Rahim, Ahmad,
Tapi kalau niat di kodo mah enggak saya. Kalau saya sholat niat ini mah. Apanya? Niat. Waduh, kodo tak rasa gitu. Diniatin kodo nggak boleh, nggak ada uzur. Aduh, males amat di sholat tarbiah, kodoin nggak boleh gitu mah. Kodo itu kalau yang terlewat tanpa sengaja, nggak boleh kita gitu. Tanggung gitu, tanggung. Lagi mancing tanggung, johor yang tarbiah puasa, lagi kumpul lagi rame-rame, nggak boleh kayak gitu. Atau kita lagi dagang, lagi banyak nih pelanggan, tarbiah dikodoin nggak boleh kayak gitu. Niat mengkodo begitu nggak boleh. Mati kita sebelum sholat, berarti kita mati dalam keadaan melalaikan sholat. Beda sama tadi. Ketika kita dalam perjalanan, waktu zuhur kita nggak zuhur, kita niat mentakhirkan sholat, kita di dalam perjalanan itu mati, maka kita tidak termasuk orang yang meninggalkan sholat zuhur. Karena yang di perjalanan kita nggak tahu, ya nggak ada. Jangan di perjalanan, di rumah aja kita nggak tahu, apalagi di perjalanan. Di rumah aja kita nggak tahu kan besok nyampe apa enggak gitu. Emang ada yang bisa jamin kita hidup sampai besok? Enggak. Makanya ketika kita sudah niat mentakhirkan sholat, padahal sempat kita sholat, karena rukhsah boleh menjamak sholat. Ketika kita sudah niat menjamak sholat, belum sampai sholat tuh, kita tidak termasuk orang yang melalaikan sholat. Jadi kalau kita misalkan meninggal di perjalanan, sudah niat menjamak sholat, kita tidak termasuk orang yang melalaikan sholat. Itu kemurahannya agama. Jadi dalam berbagai kondisi kita jangan sampai termasuk orang yang melalaikan sholat, terutama sholat 5 waktu. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita bacakan surat Fatihah kepada saudara-saudara kita semua yang sedang sakit. Mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah.